Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala an-nasa 'ilman yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa kajianmu rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini bersama kami di SD Muhammadiyah Taman Agung, mari sedikit kita saling menguatkan tentang bagaimana kita meneruskan, menguatkan, meninggalkan generasi-generasi kita yang kuat. Jamaah kajianmu rahimakumullah. Gerusan-gerusan akan adab, gerusan-gerusan akan budaya, di mana ketika kita berbicara sebuah peradaban dibangun dari sebuah adab-adab yang kecil yang ada dalam agama kita, mulai sedikit-sedikit tergerus, termasuk pada putra-putri kita, pada keluarga kita. Hari ini mari kita menguatkan kembali adab-adab yang ada itu, di mana adab itu yang membangun daripada sebuah peradaban. Kajianmu rahimakumullah. Yang pertama yaitu penguatan kembali kepada putra-putri kita akan keesaan atau ketauhidan. Ketauhidan yang dibangun, penguatan kita kepada putra-putri kita tidak sekedar sebuah seremonial, tapi anak ketika kita melihat mereka bisa mengucapkan doa, bahkan syahadat, bahkan bacaan-bacaan, anak mengangkat tangan Allahu Akbar, sebuah kalimat yang sangat tinggi, yang begitu tinggi. Melihat itu saja hati kita sudah begitu terenyuh dan begitu merasakan sebuah kebungahan, kebahagiaan luar biasa. Maka ketika kita melihat anak kita sudah bisa mengucapkan salah satunya Allahu Akbar dan bacaan yang lain, maka berikanlah apresiasi yang ingat. Kalaupun mereka meminta sesuatu untuk semakin menguatkan kalimat takbir dalam dada anak kita, berikanlah, dukunglah kalimat tauhid. Di antara itu adalah carilah lembaga-lembaga, teman-teman anak-anak kita. Ketika kita yakin kepada sebuah lembaga luar negeri seperti kita, sekolah Muhammadiyah yang tiada lain, dasar utama pengajarannya adalah ketauhidan, maka dukunglah. Entah itu jenjang Bustanul Atfal, sekolah dasar madrasah, SMP, SMA, berikanlah dukungan yang luar biasa. Taruhlah umpamanya agak mahal, itulah sebagai sedekah kita kepada lembaga kita maupun untuk bekal kepada putra-putri kita. Sekali lagi, ketauhidan. Hal ini mulai sedikit tergerus, mulai sedikit dilunturkan, bahkan diabu-abukan. Maka kekuatan kul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah tempat meminta, inilah yang betul-betul kita jadikan pegangan dan tanaman kepada putra-putri kita. Jamaah rahimakumullah, tauhid. Yang kedua adalah keteladanan yang kita miliki. Kita memiliki sebuah Nabiullah Muhammad sebagai keteladanan. Maka dekatkanlah putra-putri kita kepada keteladanan tersebut. Caranya bagaimana? Minimal kita mulai kita kaji, belajar. Kalau anak kita masih kecil, bisa kita mulai dengan cerita. Kalau anak kita sudah mulai besar, bisa berikan channel-channel yang mendukung hal-hal tersebut, yang justru semakin mendekatkan diri kepada sebuah keteladanan ittiba Rasul. Keteladanan yang baik inilah yang menjadikan contoh pegangan yang dimana nanti akan tertanam kepada putra-putri kita. Mohon maaf jamaah rahimakumullah,
kalaupun putra-putri kita biarkan, kalaupun putra-putri kita ada di lingkungan yang positif, yang sesuai dengan keharapan kita, kita masih bisa beruntung. Tapi ketika mereka berada sebuah lingkungan yang kurang, yang bahkan mohon maaf semakin menjerumuskan kepada hal-hal yang mungkar, keteladanan-keteladanan yang dilihat adalah teman-teman mereka yang dekat, yang setiap hari mereka sama-sama melihat di luar daripada ajaran Islam, maka itu akan justru menjerumuskan putra-putri kita. Selalulah pantaulah, karena itulah titipan dari kita orang tua kehadap kita, putra sebagai sebuah titipan untuk digulawentah, untuk dididik, untuk dibina, dan luar biasa. Maka saya acungkan jempol kepada bapak ibu yang menitipkan putra-putrinya kepada lembaga Muhammadiyah. Di antaranya adalah mendekatkan keteladanan tersebut kepada putra-putri kita. Kenapa tidak? Karena Muhammadiyah sebagai pengikut Muhammad, sebagai pengikut, otomatis kita dekatkan siapa yang kita jadikan keteladanan dan ikutan kita. Selain itu jamaah, ketauhidan, keteladanan dari Rasul atau itibak Rasul. Yang ketiga, kita kuatkan kembali kepada dustur, undang-undang yang ada dalam Islam, yaitu Al-Quran. Saya sangat bangga dan bunga setelah pandemi ini mulai ada sebuah kegersangan dalam sebuah keluarga di mana mereka mulai, ya Allah, dalam mendidik putra-putrinya merasa kurang dan sebagainya. Kemudian mereka sekarang mulai dalam kelonggaran batas pendidikan, mereka ada waktu luang untuk mengantarkan putra-putri dalam lembaga TPA, mencari guru-guru privat dan sebagainya. Banyak sekali tempat-tempat untuk mengantarkan putra-putri kita terhadap dustur, yaitu Al-Quran. Penanaman terhadap Al-Quran sebagai sebuah real kehidupan di samping dengan As-Sunnah merupakan sebuah pegangan. Awal saja sudah cantik. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah sebuah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, kajianmu yang kami hormati, dasar daripada tiga ini kita kuatkan kembali. Kita mantapkan ketauhidan kita terhadap putra-putri kita, betul-betul kita tanamkan li'ilali kalimatillah, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah. Bacaan-bacaan sesering mungkin dan sesering mungkin yang akan menjadikan sebuah kepribadian pada putra-putri kita. Keteladanan dari Rasulullah tadi, banyak sekali kisah, banyak sekali cara untuk mendekatkan kepada putra-putri kita terhadap keteladanan tersebut. Yang ketiga, terhadap Al-Quran sebagai pegangan hidup kita. Itu dalam bingkai sebuah ketauhidan. Bingkai selanjutnya adalah bingkai tentang ibadah. Saya pribadi memiliki putra-putri dari usia 2 tahun, ketika sudah mulai lepas pempes istilahnya, sudah mulai kita bopong ke masjid subuh, 5 waktu, luhur, ke tempat-tempat berjamaah, ke tempat-tempat umum pengajian. Tidak usah risau akan kelincahan putra-putri kita di tempat tersebut, karena memang itulah sebuah proses anak-anak untuk berjalan dan sebagainya. Tapi untuk mendampingi itu, jangan tunggu ketika anak-anak sudah besar, ketika anak mau mendekatkan kepada tempat Baitullah, masjid, nunggu besok kalau sudah besar. Maaf, ketika kecil besok naik sudah SD, ketika sudah SD besok naik sudah SMP, ketika SMA nanti naik tahu sendiri, ketika kuliah mau diajak, mereka sudah begitu sulit, tidak seperti dalam bayangan kita. Maka betul-betul dari kecil, ketika sudah mulai tahu, mulai tidak lepas daripada sebuah
najis dan sebagainya, mulai kita angkat, mulai kita gendong dan sebagainya. Kita dampingi, dudukkan di samping di setiap 5 waktu kita di masjid, di pengajian-pengajian kita. Maka itulah hal-hal yang baik yang bisa kita contohkan. Anak tidak perlu, sesuk nang masjid. Tapi ketika kita memberikan keteladanan juga meniru daripada Rasul tadi, betul-betul mereka terpatri dan tertanam. Dulu saya waktu kecil selalu diajak orang tua saja ke masjid, ke jamaah, ke rapat Muhammadiyah, ke rapat ke tempat teman-temannya, teman-teman ayah, teman-teman orang tua ayah saya. Maka selalu tersambung silaturahim, tersambung ibadah, dan tersambung hubungan di antara rumah Allah dengan putra-putri kita. Itu gambaran yang paling kecil. Dan sebagai penutup adalah bingkai daripada syariah. Penanaman terhadap putra-putri kita sekecil mungkin. Mana yang boleh, mana yang haram, dengan bahasa-bahasa putra-putri kita, bahasa yang santun, bahasa yang baik. Tidak langsung, kalaupun ada sebuah kesalahan, tidak perlu langsung kita potong untuk ditegur secara langsung. Tapi bagaimana kita bisa mengalihkan agar tetap menjadi sebuah langkah-langkah yang benar, langkah-langkah yang sesuai Al-Quran. Inilah minimal dasar-dasar yang sangat sederhana di antara kita, dan itu menjadi dasar yang fundamental di antara keluarga muslim, khususnya keluarga kajianmu. Pada kesempatan kali ini menguatkan kembali ketauhidan, nilai ibadah dan nilai syariah untuk kita tanamkan ke dalam generasi-generasi kita, termasuk introspeksi kepada kita sebagai orang tua. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.